Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Medawati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pidato persuasif. Sebelum kita membahas pengertian pidato persuasif, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pidato. Pidato merupakan sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato persuasif merupakan pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Adapun tujuan pidato persuasif yaitu meyakinkan pendengar atau audiens untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan definisi dan tujuan pidato persuasif, sehingga dapat kita turunkan ciri-ciri pidato persuasif. 1. Bersifat ajakan, perintah, ataupun suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Ciri yang ketiga, menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Untuk memudahkan anak-anak dalam memahami dan menyusun pidato persuasif, perhatikanlah struktur pidato persuasif berikut ini. Struktur yang pertama terdiri atas pembukaan. Dalam pembukaan diawali dari salam pembuka. Untuk salam pembuka dikondisikan sesuai dengan situasi saat itu. Bila pada pagi hari pidato, maka ucapkanlah salamnya selamat pagi. Bila pidatonya siang hari, ucapkan selamat siang, dan bila malam hari, ucapkan selamat malam. Setelah salam pembuka, selanjutnya adalah sapaan penghormatan. Untuk sapaan penghormatan diawali dari jabatan tertinggi yang hadir ketika berpidato. Selain itu, sapaan penghormatan bila diawali oleh jabatan, maka kata sapaan bapak atau ibu tidak digunakan. Tetapi bila sapaan diawali oleh nama orang, maka wajib menggunakan kata sapaan bapak atau ibu sebelum nama yang bersangkutan. Berikutnya, setelah sapaan, yang ketiga adalah ucapan syukur. Struktur yang kedua adalah isi pidato, disebut juga inti pidato. Isi pidato berisi pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan. Selain itu, pada bagian isi pidato, orator atau orang yang berpidato menjelaskan secara terperinci tentang hal-hal yang terkait dengan pendapat, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Struktur yang ketiga adalah penutup pidato. Bagian penutup pidato persuasif berisi harapan agar pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Selain itu, berisi juga permohonan maaf jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Ketiga, berisi ucapan terima kasih kepada pendengar, dan yang terakhir adalah salam penutup. Untuk menambah pemahaman anak-anak dalam memahami pidato persuasif, perhatikanlah contoh pidato persuasif berikut ini. Selamat pagi kepada hadirin, merupakan salam pembuka. Yang terhormat Wali Kelas 9A serta teman-teman yang saya kasihi, merupakan sapaan penghormatan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari yang cerah ini, merupakan ucapan syukur. Teman-teman yang saya banggakan,
Pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Paragraf tersebut berisi pengenalan topik pidato yang akan disampaikan, yaitu membahas tentang lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta. Apabila sekolah kita bersih, orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah kita ini. Kita sebagai penghuni sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari secara teratur, dan setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Seluruh paragraf tersebut merupakan inti pidato persuasif yang berisi imbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan, khususnya lingkungan sekolah. Teman-teman yang saya kasihi, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang menyatakan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman penuh. Kedepannya, saya juga berharap kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan selamat pagi. Seluruh paragraf tersebut merupakan penutup pidato persuasif yang berisi harapan, kemudian permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang pidato persuasif. Bila ada materi yang kurang jelas, silakan anak-anak ajukan melalui kelas daring kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Metodis 5.